Selamat malam pemirsa. Tahun 2023 tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan dalam pengumpulan pajak langsung bekerja ekstra keras untuk mengejar target ini. Jalan tentu tidak selalu mulus, apalagi target perpajakan tahun ini adalah target tertinggi sepanjang sejarah. Ditambah lagi, ada saja kasus yang melibatkan para oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mencederai rasa keadilan masyarakat sehingga bisa berdampak pada kesadaran dalam membayar pajak. Yang terbaru adalah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anak oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Gara-gara kasus ini terbongkarlah harta fantastis si orang tua yang membuat kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun akhirnya harus ikut turun tangan. Pemirsa, inilah Economic Challenges dalam episode Heboh Rekening Ganjil Pegawai Pajak bersama saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya. Penerimaan pajak masih mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Mengenai masalah hidup sederhana, saya kira itu harus menjadi gaya hidup daripada pejabat. Jangan sampai ada ketidakpercayaan pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang. Saya kira itu penting. Secara umum profilnya tidak fit gitu ya, ada eselon 3, kita tahu gajinya berapa, tunjangannya berapa gitu, kecuali istrinya ada usaha atau dapat warisan, maka bisa diterangkan kekayaannya. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pemirsa, kami akan membahas lengkapnya bersama 4 narasumber yang telah hadir malam hari ini. Sudah hadir bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun. Selamat malam Pak Misbakun. Selamat malam. Ketua Apindo Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Pak. Mas Haryadi, selamat malam. Dan juga pejabat perpajakan Ronsianus B. Daur. Pak Ronsi, selamat malam. Ronsi, selamat malam. Dan juga peneliti Indonesia Corruption Watch Bapak Kurnia Ramadana. Selamat malam Pak Selamat malam Kurnia. Mas Kurnia, selamat malam. Kami juga telah mengundang staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo namun tidak dapat hadir malam hari ini, Leo dan pemirsa. Dan sebagai pengantar, Leo dan pemirsa, perpajakan atau pajak ini merupakan sumber utama, sumber penting peradaban dan juga pembangunan negara. Di tahun 2023 ini pemerintah menargetkan pendapatan atau penerimaan perpajakan mencapai 2021 triliun yang berasal sebagian besarnya dari penerimaan pajak yaitu 1.717 triliun dan kepabeanan serta cukai ini 303,2 triliun. Ini merupakan perpajakan penerimaannya targetnya terbesar, Leo, sepanjang sejarah. Nah, kalau kita lihat kinerja realisasi penerimaan pajak tahun 2021-2022 ini kinerjanya sangat baik, melampaui target. Bahkan di tahun 2022 realisasinya mencapai 114% dari target dan tahun 2021 ini 100,1%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum mencapai target 100%. Padahal waktu itu ada masa Covid ya? Betul, betul sekali. Dan kalau kita lihat penerimaan pajak itu sendiri tumbuh 34% di tahun 2022. 2021 juga tumbuh 19,2%. Setelah tahun 2020 penerimaan pajak susut karena dampak pandemi COVID-19. Sebenarnya kinerja perpajakan yang positif ini perlu kita jaga momentumnya, Leo. Namun saat ini masyarakat sedang kecewa karena mengetahui informasi bahwa pendapatan dari Rafael Aluntri Sambodo harta kekayaannya mencapai 56,1 miliar dan dinilai tidak wajar. Kalau kita lihat dari tahun 2011 ini masih harta kekayaan 20 miliar dan di tahun 2021 mencapai 56,1 miliar dengan kalau kita lihat gaji PNS golongan 3D dan juga 4D ini di kisaran 2,9 sampai 5,2 juta rupiah per bulan. Meskipun tunjangannya memang cukup besar yaitu 37 juta sampai 46 juta per bulan jika mencapai target begitu ya. Kinerja mencapai target. Namun apakah wajar atau tidak kita sebenarnya masih akan menunggu pemeriksaan KPK besok, Leo dan pemirsa. Dan yang dicurigai juga adalah karena kekayaan dari Rafael Aluntri Sambodo yang lebih tinggi dari Dirjen Pajaknya itu sendiri yaitu 14,4 miliar. Dan juga beredar foto lainnya, Leo,
Dirjen Pajak menggunakan moge ini sebenarnya dipertanyakan berapa kekayaannya begitu ya. Katanya motor gede, tapi Direktorat Jenderal Pajak mengatakan itu bukan jenis motor dengan merek HD katanya, bukan katanya begitu. Oke, tapi di laporan kekayaannya ada Leo, LHKPN-nya ini ada salah satu Harley motor? Davidson seharga 155 juta. Oke. Namun kalau kita lihat dari tunjangan kinerja yang bisa mencapai 117 juta sebenarnya ya wajar lah ya kalau misalkan memang ini berupa hobi. Bisa Tapi lah. merujuk dari pernyataan dari Menteri Keuangan kan ini tidak sesuai dengan asas kepatutan dan juga kepantasan jika ingin memamerkan moge seperti itu. Oleh karena itu Menteri Keuangan pun menyadari kemarahan dan juga kekecewaan masyarakat. Ini adalah beberapa kutipan pernyataan dari masyarakat di sosial media Metro TV, di YouTube Metro TV. Jangan-jangan semua pegawai pajak hartanya melimpah ruah di atas 10 miliar, hidupnya foya-foya hedonisme. Dan ada juga yang mengatakan rakyat banyak yang sengsara, kalian malah senang-senang, kalian suruh rakyat taat bayar pajak. Menteri Keuangan pun mengatakan yang menyadari ada kemarahan dan juga kecewaan ini, namun tindakan korektif terus dilakukan dengan konsisten dan tegas. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati. Kami akan jaga dengan sungguh-sungguh dan tanpa kompromi. Dan Menteri Keuangan juga mewajibkan seluruh pegawainya untuk lapor LHKPN. Di tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah mencapai 100% laporannya. Saat ini di tahun 2022 masih terus berjalan dan sampai pekan lalu tanggal 23 ini yang melapor 50,37% dari semua pegawai Kementerian Keuangan, dan update terbaru sudah mencapai 86% Leo malam kemarin pelaporannya. Memang ini perlu diapresiasi, namun yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bukti bahwa telah terjadi perbaikan di Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga bagaimana mencapai target perpajakan yang besar 2.000 triliun di tahun 2023 ini. Ini kita akan bahas dalam Economic Challenges malam hari ini. Baik, saya akan langsung bertanya ke Mas Misbakun. Mas Misbakun, ada gium awal. Pemungut pajak boleh kaya tidak? Boleh. Boleh kaya? Ya. 56 miliar untuk seorang eselon 3, Rafael, walaupun besok akan diperiksa oleh KPK laporan harta kekayaan penyelenggara negara, itu boleh punya kekayaan sebesar itu? Rezeki itu kan datang dari mana aja. Bukan dari slip gaji saja kan. Kalau slip gaji itu kan pakai slip. Tapi kalau rezeki itu kan datangnya dari mana kan Allah yang tahu. Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Terlepas dari itu Mas Leo, saya memberikan simpati saya ya kepada Pak Jonathan terhadap musibah yang dialami oleh Ananda David. Simpati saya yang dalam, semoga Ananda David segera cepat sembuh dan pulih kembali. Dan saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Sri Mulyani yang memberikan respon yang sangat cepat. Sangat bagus. Bahwa beliau melakukan upaya-upaya yang sistematis bagaimana melakukan recovery. Dalam hal ini saya mempunyai pandangan yang harus saya sampaikan di malam ini. Saya menyontoh ada orang yang sangat saya kagumi, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mempunyai prinsip harus rendah hati dan sebagainya. Memberikan simpati kepada masyarakat. Dan sampai sekarang terbukti beliau dikagumi oleh rakyat. Dan Pak Jokowi ini juga memberikan contoh. Ambillah orang itu sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Contohnya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani dimasukkan lagi ke kabinet tahun 2016, kita ambil sisi baiknya. Sisi baiknya oleh Pak Jokowi apa? Walaupun beliau pernah kena kasus Senturi tahun 2010 dan mengundurkan diri dan pergi ke Bank Dunia, diambil sisi baiknya. Pada hal inilah saya ingin menyampaikan, Direktorat Jenderal Pajak itu ibarat sebuah pohon besar. Sebuah pohon besar. Di sana ada 44.000 buahnya. Apakah 44.000 buah itu kemudian busuk semua? Saya ingin menyampaikan, jangan potong dulu. Kalau ada 1, 2, 3, 10 dan sebagainya atau 100 sekalipun, kemudian apakah kemudian kita akan mengatakan, oke, 10 itu mempengaruhi apa? Maksudnya yang busuk ya? Ya, yang busuk. Berarti yang jelek. Menurut Anda, pasti ada RAT ini busuk apa tidak? Lah begini. Ini kan kita bicara RAT dulu. Gini, makanya kan saya mau memisahkan. Kasusnya David itu adalah kasusnya antara David dengan Mario. Ya.
Mario. Itu hal yang Itu terpisah. masalah yang terpisah. Masalah yang terpisah. Terbuka kemudian menjadi masalah karena apa? Dia mempunyai mobil mewah yang dikatakan mewah, bentuknya Rubicon, dan kemudian mengendarai Harley Davidson. Dan kemudian orang mempertanyakan mengenai siapa bapaknya. Dalam hal ini apa kesalahannya? Ya kan? Kesalahan bapaknya apa di sini? Mereka adalah anak-anak yang sudah mulai masuk kategori umur dewasa, dan ini adalah masalah proses ini. Proses ini. Kemudian melebar kemana-mana, kemudian harta bapaknya diusut. Tadi saya sampaikan, ingat, kalau pergerakannya, saya baru tahu tadi, pergerakannya 10 tahun dari 20 miliar ke 56, ingat, ada periode tax amnesty. Ada periode pengungkapan sukarela. Kalau kemudian nanti diklarifikasi bahwa itu bagian dari tax amnesty dan sebagainya, selesai sudah. Karena apa? Program tax amnesty itu membebaskan semua orang untuk menjelaskan. Terima kasih Mas Misbahkun. Saya ingin ke Mas Kurnia. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan kami dapat informasi KPK besok jam 9 pagi akan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara RAT. Rafael saya sebut saja. Nah, kalau melihat profil dari seorang RAT, ini kelihatannya uangnya, hartanya wajar atau ada kemungkinan tidak wajar? Ya, dalam kasus Rafael ini sebenarnya terbongkar kotak Pandora LHKPN selama ini. LHKPN adalah kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara negara yang diatur undang-undang. Ada 2 poin utamanya. Yang pertama, apakah penyelenggara negara patuh atau tidak patuh, itu yang selalu dibanggakan oleh Bu Sri Mulyani 5 tahun terakhir 100%. Tapi yang aspek pentingnya adalah yang kedua. Kalau yang pertama bisa dideteksi oleh semua masyarakat melalui website KPK. Bisa dilihat yang sendiri. Kedua, apakah dokumen yang dilaporkan jujur atau tidak, lengkap benar atau tidak. Dan itu selama ini tidak ada klarifikasinya. Pertanyaan lebih lanjut atas dasar pernyataan Bu Sri Mulyani, kami sudah mendeteksi sejak lama keganjilan dari harta kekayaan Rafael. Kami itu siapa? Kami itu siapa? Kementerian Keuangan, itu statement langsung dari Bu Sri Mulyani. Pertanyaannya, selama ini kemana? Kenapa baru menunggu momentum besar ini yang sebenarnya bukan berangkat dari kasus harta kekayaan, tapi atas perbuatan keji dari anak ini kasus ikutan Rafael. saja begitu ya? Ini kan kasus lanjutan. Selain dari itu juga saya ingin menyoal tentang apa yang Mas Leonard tadi sampaikan soal KPK. Ketika kita mengikuti pemberitaan, ada pernyataan dari Pak Mahfud MD yang diikuti oleh Kepala PPATK. PPATK sudah mengirimkan keganjilan transaksi Rafael sejak tahun 2012. Keganjilan transaksi? Transaksi. Kalau kita hitung sudah 10 tahun. Kenapa tidak ada tindak lanjut? PPATK diketahui mengirimkan kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Ngapain 3 lembaga ini selama 10 tahun? Kenapa tidak ditindaklanjuti? Jadi ke depan memang harus ada perbaikan yang serius di LHKPN ini. Jadi ke depan memang yang harus dipastikan adalah dibuat indikatornya. Misalnya, kalau setiap tahun ada kenaikan di atas 1 miliar, maka ada kewajiban klarifikasi. Declare ya? Kan selama ini tidak ada. Kalau tidak ada perbaikan seperti itu, akan ada Rafael selanjutnya. PPATK mengatakan ada 2 hal. Yang pertama ada transaksi mencurigakan, yang kedua ada terlihat fenomena menggunakan perantara atau nomine. 2 indikasi itu dekat dengan isu tindak pidana korupsi. Pertama, penerimaan gratifikasi. Yang kedua, indikasi pencucian uang. Tentu harapan kita bersama ada penindakan lebih lanjut melalui surat perintah penyelidikan di KPK. Itu Mas Leonard. Baik, Pak Haryadi, banyak masyarakat kecewa dan beberapa malas membayar pajak. Ini bagaimana dari pelaku usaha, kita akan bahas usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.